Nama saya Nadia Maida dan saya akan menjelaskan tentang step-step tepat administrasi. Ini kita add aja datanya dari file yang sudah terkonek dari ArcGIS. Nah, itu dia petanya. Lalu kita akan menggeoreferensikan. Kita pilih data frame properties, lalu projected coordinate system, UTM kalau apabila menggunakan UTM. Lalu kita pilih WGS 84 modern sesuai dengan kodenya yaitu 47N. Klik OK, lalu kita add control point untuk mentitiki koordinatnya. Titik-titik koordinatnya itu ada 4 titik. Nah, itu ada tanda plus itu tinggal di-inline aja. Lalu nanti klik kanan, lalu add control point dan input angka dari X dan Y dari peta tersebut. Lakukan hal yang sama berulang pada titik kedua, dan titik ketiga, dan titik keempat. Lalu di zoom to layar aja. Kalau dianya ngezoom, ya. Lanjut, kita akan digitasi luar peta, tapi sebelumnya kita bikin file dulu. File baru kita bikin file kawasan baru dan feature type-nya itu polygon untuk meng-cutting bagian luar peta. Diedit lagi itunya sesuai sama referensi yang tadi 47N projected coordinate system. Kalau udah kita langsung digitasi aja di start editing, lalu kita create features. Nah, udah kita pilih polygon, lalu kita editing bagian luarnya. Kita klik-klik aja, lalu nanti di ujung kita double klik untuk hasil akhir digital cutting dari bagian luar daerahnya. Nah, setelah itu kita klik follow, lalu kita ubah outline core jadi warna kuning. Habis itu lalu kita klik OK. Nah, kalau udah jadi kayak gitu, dia tuh tandanya sudah tersyarat dengan adanya garis biru. Setelah itu kita akan mendigitasi bagian dalam peta dengan melakukan hal yang sama dengan memakai tools cut polygon tools. Kita edit. Selanjutnya kita digitasi cutting bagian dalam peta dari luar dan berakhir di luar. Jadi kita ambil titiknya dari luar, lalu nanti pas double klik itu kita juga harus di luar dari peta yang kita cutting, maksudnya dari daerah yang kita cutting. Nah, diikutin aja garisnya. Kalau udah nanti hasilnya akan terpotong-potong sesuai sama daerahnya, daerah kecamatannya. Lalu kita digitasi cutting bagian dalam peta. Dan jangan lupa double klik di luar dari yang kita cutting. Nah, ini udah mau di ujung, kita tarik keluar dari garis biru, lalu kita cut double klik dan hasilnya nanti akan seperti ini semuanya. Itu udah terbagi-bagi menjadi beberapa bagian. Setelah itu kita akan mengisi simbol-simbol. Kita add open attribute table, lalu kita klik add field, kita namain jadi administrasi dengan type-nya text, lalu klik OK, kita namain satu persatu dari daerah kecamatan masing-masing. Kita pakai field calculator untuk menamainya supaya klik sampai biru supaya terselect daerahnya. Nah, nanti hasilnya akan seperti itu. Itu udah ada beberapa nama, tinggal diklik aja lalu kita ketik. Jangan lupa pakai tanda kutip 2 untuk mengetik namanya. Nah, setelah itu kita akan buat label, kita add field lagi. Nanti kita open attribute table dan kita add field.
label, type-nya juga text, lalu kita klik open attribute, select by attribute, setelah kita klik double si labelnya dan kita klik get unique value sesuai dengan lokasi kecamatannya, lalu baru kita klik lagi si field kalkulatornya untuk memberi nama singkatannya. Nah, itu udah jadi beberapa singkatannya, lalu kita tinggal bagian pewarnaan, klik value fieldnya admin, lalu add all values, pilih warna, lalu kita ke properties lagi, klik labelnya di checklist, lalu label footer ganti label, klik aja sesuai fontnya, sesuaiin aja sama kita mau, lalu di unselect kita add control point untuk lihat titik koordinatnya. Nah, itu dia. Lalu lanjut digitasi, tapi kita bikin file dulu, itu kita bikin file titik kecamatan dengan bentuknya point. Kita bikin, lalu kita edit dari create features, lalu titik-titikin aja yang udah ada simbolnya di dalam petanya. Tuh, itu adalah titik-titik kecamatan. Setelah itu kita akan digitasi dari batas-batas, yaitu batas kecamatan dan batas kabupaten, dengan cara yang sama sebelumnya, seperti cara yang titik tadi. Tapi sebelumnya nanti titiknya akan dinamain dulu dengan open attribute table. Nah, kita namain nama kecamatan, type-nya text, lalu klik OK. Kita edit manual aja pakai set editing, lalu kita klik aja lalu namanya. Dan kita isi dengan namanya. Nah, itu jadi namanya. Lalu kita klik digitasi untuk batas-batas. Dengan cara yang sama, tinggal dinamain dan select lokasi dari georeferencing sebelumnya. Lalu kita lanjut dan pilih polyline. Jangan lupa pakai polyline karena ini berbentuk garis-garis jalanan gitu. Nah, itu udah jadi batas luar kabupatennya. Lanjut kita ke batas kecamatan. Polyline sama, atur lagi lokasi dengan georeferencing yang sama. Nah, ikutin aja garisnya. Nanti di akhir juga sama, double klik lagi. Nah, ini digitasi jalan. Ada jalan arteri, jalan kereta, jalan lokal, jalan lingkungan, dan jalan lainnya. Dan ini kita setelah digitasi jalan, kita akan digitasi sungai. Nah, ini digitasi sungai. Sama, pakai polyline juga, lalu kita pilih bentuk simbolnya dan kita atur ketebalannya. Setelah itu klik OK. Nah, setelah itu, itulah hasil digitasi jalan, sungai, dan titik dan setelah batas. Lalu kita lanjut layouting, pilih page print and setup, kita pilih mau landscape ataupun potret. Nah, ini pilihnya potret. Kita atur jadi potret. Nah, lalu kita sesuaiin aja ukuran petanya sama lembarnya. Kita atur skalanya, mau diperbesar atau dikecil petanya. Disesuaiin aja. Setelah itu kita bikin kotak, kita draw kotak, lalu kita ubah jadi no color dan kita kasih outline warna hitam. Nah, lanjut setelah itu kita memberi judul peta administrasi Kabupaten Biren dan kita atur dengan rata tengah. Ukurannya bisa diatur sendiri, nanti dirapi-rapiin aja. Setelah itu kita pilih simbol dari mata anginnya, di insert lalu note row. Ini kita insert lagi, pilih scale bar dan scale numbernya. Untuk scale barnya nanti kita ubah dari miles jadi kilometer dan kita batasi angkanya jadi 2. Atau dibatasi angka jadi 2. Nah, setelah itu kita import legendanya. Yang kita pilih cuma titik dan batas aja, sisanya nggak usah. Nanti kita untuk mengedit nama legendanya supaya tidak ada underscore, kita edit di ungroup lalu di group lagi nanti. Nah, itu jadi bisa diedit tulisannya supaya nggak ada underscore-nya. Nah, udah, lalu kita grup lagi supaya jadi satu. Nah, setelah itu kita akan membuat grid data frame properties. Lalu kita klik grid dan pilih measure grids. Lalu kita klik lagi propertiesnya untuk menghilangkan desimal di gridnya itu. Pilih specify di label, lalu kita klik jadi 0. Kita ganti jadi 0.
lalu klik OK. Lalu kita pilih lagi di properties, data frame properties, terus grid, interval kita ubah supaya angkanya yang depannya, supaya kotak-kotaknya tuh menjadi lebih lebar. Nah, baru kita klik OK. Disesuaikan aja lebarnya mau semana. Lalu kita selanjutnya akan membuat inset. Nah, itu pakai data frame, add data frame, di insert ada data frame, lalu nanti kita selanjutnya akan input fotonya dari datanya itu, kita masukin ke data frame-nya. Nah, ini kita lagi buat tulisannya untuk yang menunjukkan bahwa itu adalah daerah dari peta yang kita buat. Tinggal disesuaikan aja sama posisinya dan pemilihan warna serta garisnya. Setelah itu kita akan buat sumber dan identitas diri. Nah, itu udah dibuat sumbernya di bawah dan identitas dirinya udah juga dibuat. Itu dipisahin nanti pakai garis. Itu sekarang kita buat manajemen, resource manager, fakultas, lalu kampus. Itu di bold. Nah, setelah itu kita akan menginput foto dari kampus, logo kampus. Nah, itu logo kampusnya disesuaikan aja, dikecilin, diatur. Lalu dibuat garis pemisah antara identitas diri dengan sumber agar lebih rapi. Nah, setelah itu kita akan membuat garis tepi dengan pakai kotak yang tadi, pakai rectangle. Lalu nanti rectangle-nya diubah lagi jadi no color dan kasih outline-nya garis warna hitam. Itu masih dirapi-rapiin dulu. Nah, baru kita buat deh kotaknya untuk garis tepi. Jangan lupa no color, lalu outline-nya kita ganti warna hitam. Itu di double click aja. Nah, setelah itu kita export map ke JPG, ke JPEG, lalu kita ubah namanya 22A Nauraza Peta Administrasi UAS. Kita save dengan format, lalu kita lihat nanti hasilnya. Nah, setelah di save kita lihat hasilnya. Nah, itu dia hasilnya.